22. Ada yang mau jawab? Tuh, kita tuh harus ingat bahwa kita itu cuma Tadi kita 4 poin dari itu kayak itu pasti masih ada kayak sama itu jawaban sudah dijawab dulu. Ada jawaban yang lain yang alkitabiah. Ayo Audrey. Jadi kita itu diberikan sesuatu oleh Tuhan, tapi sesuatu itu bisa jadi untuk membantu seseorang. Kita tuh kayaknya tuh ya, kalau boleh ngomong gitu, kita harus membantu. Ini rambut kenapa sih suka buat kayak ke arah sana sendiri? Udah kasih aplaus dulu buat Audrey. Nomor berapa? Mohon maaf karena Audrey adalah tepuk tangan. Mohon berapa? Tidak diminum tadi ini ngomongnya dua. Oke, yuk teman-teman. Frisky, Sisil, Frisky. Di awal aja ini udah memberikan kamu ayat Alkitab, ayat Alkitab yang mengatakan apa? Kecongkokan mendahului kehancuran. Alkitab udah bilang begitu, itu ya dan amin. Oke? Jadi teman-teman, saya kasih kamu nih, lihat tuh bagaimana Kristus aja tidak menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Dia bahkan mau turun dari surga menjadi manusia, mati dengan cara yang paling hina. Untuk apa? Untuk mengampuni saya yang berdosa, menyelamatkan saya yang berdosa. Jadi gimana upaya saya untuk tidak menjadi sombong? Yang pertama dan yang terutama, pandang pada Kristus. Begitu kamu ingat Kristus, teman-teman, kamu mau menyombongkan diri, kita itu akan langsung siapa gue juga pendosa yang bisa hidup hari ini karena anugerah. Siapa gue? Cuma jago mat. Ya, kalau kamu bilang tadi di atas langit masih ada langit, tahukah kamu itu siapa yang ngomong? Lao Tse. Dan dia nggak kenal Kristus, tapi saya percaya itu menjadi kebenaran umum, karena dia nggak mau menyebut Tuhan kan, tapi Tien, ya kan? Di atas langit ada langit, jadi nggak usah nyombong deh gitu. Saya jago matematika, mirip seperti itu teman-teman. Nah siapa saya? Cuma jago mat kok. Saya bisa jago mat pun itu anugerah Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah fokus pada apa yang sudah Kristus lakukan. Kalau kamu bilang bersyukur, saya setuju karena rangkaian ceritanya adalah ini. Kalau saya misalnya nih jago mat, terus saya bersyukur, itu artinya teman-teman saya lagi mau mengakui di hadapan Tuhan kalau gua jago itu karena kamu. Ngerti teman-teman? Jadi kalau sampai teman saya kemudian tidak lewat KKN, saya nggak akan memegahkan diri karena saya tahu saya bisa jago matematika. Ini pemberian Tuhan kok. Thank you loh sama Tuhan. Jadi itu teman-teman ya bagian-bagian yang sering kali kita jadi lupa prinsip-prinsip Alkitab sebenarnya sudah dibukakan begitu lupa. Dan teman-teman, nah saya ini supaya kamu melihat dosa kesombongan itu tidak sekedar ketika kamu lebih baik dari orang lain. Orang yang rendah diri ya bukan rendah hati, itu sebenarnya adalah orang yang sombong. Kalau orang yang rendah diri, misalnya kamu rendah diri karena apa? Oh rendah diri karena kamu merasa tidak secantik si A. Oke, saat itu kamu rendah diri. Nanti ketika kamu ketemu dengan si B yang kamu rasa di bawah kecantikanmu, kamu akan sombong kan? Karena kamu mikir, gue masih lebih cantik dari dia. Jadi sebetulnya teman-teman, itu sombong dengan rendah diri itu satu topik poin dengan dua sisinya. Sisi awal kelihatannya rendah diri, sisi lainnya sombong. Tapi orang yang humble itu teman-teman, orang yang mengakui dan menerima kekuatannya juga kelemahannya, sehingga dengan sendirinya orang yang humble
humble itu juga akan ngakuin, oh iya lo Valeri, kamu lebih jago lo dari ibu melukis gitu. Tapi juga menerima kelemahannya, misalnya, iya memang Valeri, ini misal aja Valeri ya, oh jangan mate, fisika aja. Iya, Valeri nggak jago fisika, tapi nggak apa, saya menerima dia, itu kan bukan dosa, itu kelemahannya, bukan dosa kan. Ngerti teman-teman? Jadi gitu teman-teman, itu kalau orang yang humble itu, kalau kamu dipuji karena kamu jago sesuatu, you say thank you. Iya, terima kasih gitu kan. Itu kan dari Tuhan, yang jago di sana. Suaranya member kalau itu, kalau jadi worship leader ini bisa nikmatin. Ya mereka begitu, mereka ya say thank you ya gitu. Sambil mengingat itu dari Tuhan. Tapi ketika kemudian kita dikritik pun, kita juga akan bilang say thank you ya masukan ya. Ngerti teman-teman? Jadi orang yang nggak bisa dikritik, nggak mau terima kritikan begitu, itu orang sombong teman-teman. Nah yang paling menarik itu nih contoh, Santa Agustinus itu satu kali bilang begini, Aquinas. Santo Aquinas itu bilang begini, hati-hati ketika kamu merasa dirimu lagi rendah hati, jangan-jangan pada saat itu kamu lagi sombong. Gede maksudnya. Jadi memang kita harus waspada teman-teman. Oke? Perlu minta hikmat dari Tuhan, kepekaan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Saya cepat ya teman-teman. Lalu ini ada tambah, nanti kamu baca sendiri. Yang ini mungkin dalam hidup kita agak jarang. Tapi yang ini teman-teman, iri hati dan amarah, supaya kamu masih punya tambahan poin. Coba kamu cari contoh iri hati, contoh amarah dalam hidupmu, dan bagaimana upayamu untuk mengatasinya. Oke, jadi kalau kamu kerjakan satu nomor iri hati, ini dalam hidupku caraku mengatasi begini, kamu dapat 10 poin. Lalu kamu bilang amarah, ini contohnya dalam hidup kami, cara mengatasinya begini, poinnya 20. Saya kasih kamu waktu berpikir hanya 2 menit. Siapa dapat langsung angkat tangan. 2 menit